Terima kasih, tepat 5 menit. Yang berikut kami berikan kesempatan kepada fraksi PDI Perjuangan, Pak Inspektur Jenderal Purnawirawan Safarudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Pertama, saya ingin tanyakan masalah kelembagaan ini, Pak. Ini kan masalah transformasi organisasi. Bapak pada era, tadi disampaikan era polisi 4.0. Jadi ada polisi yang mengantisipasi industri itu. Kemudian bagaimana sih sebetulnya sistem yang Bapak kembangkan di dalam mengantisipasi industri yang milenial ini? Bagaimana perkembangan situasi kan digambarkan di sini, bagaimana sih sehingga bisa kita dilaksanakan anggota di lapangan? Bagaimana pengawasannya? Terus bagaimana sarana prasarana yang Bapak akan kembangkan nanti untuk kita memasuki pada era digital ini? Kemudian juga di dalam bagaimana Bapak merekrutmen personil Polri, bagaimana membinanya dan bagaimana penggunaannya nanti untuk menghadapi era digital ini. Yang kedua, masalah pembinaan struktur kultur Polri yang belum selesai sampai saat ini. Kalau Bapak sampaikan tadi bahwa Renstra Polri, yaitu kita sekarang ini memasuki tahap keempat 2021 sampai 2025, yaitu organisasi yang unggul. Tetapi kan trust building ini para tahap pertama juga belum selesai, Pak. Trust buildingnya ini, kepercayaan masyarakat. Bapak gambarkan berapa tadi hasil surveinya itu. Nah, ini yang saya mau tanyakan, Bapak mau start dari mana? Apakah ada evaluasi yang jelas? Kultur kita ini sekarang berada di mana, kultur Polri ini? Sehingga Bapak start ini tahun 2021 itu jelas apa yang Bapak diperbaiki di situ. Mohon penjelasan, Pak. Yang ketiga, ini masalah restoratif justice. Bagaimana kriterianya, hukum-hukum tindak-tindak pidana apa yang menjadi kriteria bisa di restorasi justice ini? Jangan penafsiran masing-masing. Berdasarkan kalau teman saya baik, udah restorasi justice. Ini mohon penjelasan lebih rinci sehingga bisa kita pedomani untuk ke depan. Jadi sama semua apa kriterianya. Kemudian yang berikutnya masalah deteksi aksi berbasis data info. Ini pemetaan Kamtibmas ada pada halaman 89 itu, Pak. Yang saya perlu ingatkan kepada Pak calon Kapolri ini, kejahatan-kejahatan yang konvensional ini juga jangan dilupakan, Pak, karena itu hal yang meresahkan masyarakat. Jangan kita mau mengantisipasi yang digital sekarang ini, cyber, tapi kan kejahatan konvensional juga perlu kita perhatikan gitu, Pak. Yang berikutnya adalah masalah pembinaan karir Polri. Sekarang jenderal-jenderal numpuk, Pak. Ini bagaimana solusi Bapak untuk jangan lagi ada anjak. Sudah sekolah, sudah memenuhi syarat, tapi jadi anjak, nggak ada kerjaan. Itu, Pak, bagaimana Bapak mengatasi itu supaya nggak ada lagi penumpukan-penumpukan dalam pembinaan karir Polri. Saya kira asesmen kita mohon diberdayakan asesmen itu, Pak. Kemudian juga masalah anggaran. Anggaran itu kalau saya lihat, Pak, ada yang ini anggaran 2021 kan sudah diketok, sudah diundangkan. Program Bapak ada yang belum terakomodasi di 2021. Di situ saya lihat ada hanya menggunakan data kontingensi. Padahal data kontingensi itu hanya 3, yaitu konflik, teroris, dan bencana alam. Nah, saya minta ini betul-betul mohon penjelasan. Bapak bisa jalankan program ini
presisi ini kalau didukung anggaran. Anggarannya dari mana yang belum terakomodir di 2021. Saya kira itu Pak. Yang terakhir, mohon terima kasih banyak Bapak sudah merangkul senior-senior. Bapak Letin 91, saya kira senior-senior masih banyak Pak. Dan saya yakin Bapak hebat merangkul itu. Termasuk staf-staf Bapak ini kan hebat sekali merangkul. Terutama di tempat karaoke itu. Tempat karaoke kan Bapak juga hebat merangkul orang kan. Ya, dirangkullah senior-senior itu sehingga betul-betul solid. Saya kira itu Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mohon izin terkait dengan pertanyaan kedua dari Bapak Safarudin. Terima kasih Pak, Bapak dukung kami untuk menjadi Kapolri milenial Pak. Mohon izin Pak, terkait dengan transformasi kelembagaan untuk meningkatkan polisi menjadi polisi yang memiliki kemampuan 4.0, tentunya memang kemudian kami harus merubah cara-cara merekrut yang tentunya tadi sempat disampaikan ada afirmatif, ada biasa, dan ada juga pencarian bakat-bakat khusus, talent-talent khusus. Jadi artinya terhadap masyarakat yang ingin masuk ke polisi, dia memiliki IQ, kemampuan teknologi informasi yang tinggi, tapi mungkin di bidang jasmaninya agak kurang, dia pakai kacamata, dan kemudian larinya tidak terlalu kencang gitu kan. Tentunya nanti akan menjadi perhatian khusus, dan bila perlu kita merekrut khusus untuk hal-hal yang seperti itu, sehingga kemudian terkait dengan program kami ini betul-betul bisa diawaki dengan SDM yang handal, SDM yang canggih, yang SDM yang memang dibutuhkan di dalam perkembangan di masyarakat yang memang semakin hari tidak hanya 4.0, bahkan di masyarakat sudah dikenal dengan 5.0 di Jepang. Sehingga hal-hal seperti ini mau tidak mau kita harus bisa menyesuaikan, bisa mengikuti. Kemudian terkait dengan kultur Polri Pak, terkait dengan Renstra, memang betul Pak, saat ini kita sudah masuk di tahap excellent atau unggul. Namun tentunya semua yang kami uraikan tadi Pak, bagaimana membentuk postur Polri yang presisi, itu tidak lepas dari upaya kami untuk memberikan rasa trust, membangun kepercayaan masyarakat terhadap polisi, sehingga kemudian kita merubah interaksi-interaksi, bagaimana kita kemudian memanfaatkan teknologi informasi, itu tidak lepas dari upaya kita untuk kemudian menciptakan kultur baru, budaya polisi yang melayani, kita mengurangi risiko interaksi yang kemudian di situ bisa mengakibatkan penyalahgunaan wewenang, sehingga nafas daripada program excellent yang kami coba masukkan dengan program presisi ini adalah sejalan Pak, bagaimana membangun kepercayaan dengan memanfaatkan teknologi informasi, merubah budaya pelayanan. Ini adalah bagian dari bagaimana supaya Polri bisa lebih dipercaya masyarakat, karena penting sekali Pak, kami berusaha untuk kemudian mencoba mengandai-andai bagaimana kalau polisi kami ke depan di lapangan tanpa pistol begitu Pak, kemudian bisa bicara, Anda berhenti, bubar, dan itu dilaksanakan. Itu cita-cita kami Pak. Jadi itu bisa terjadi Pak kalau kepercayaan publik terhadap Polri tinggi, dan itu adalah impian kami dan mudah-mudahan bisa kami wujudkan Pak. Kemudian terkait dengan kejahatan konvensional, sistem IT, digital teknologi yang tadi terkonek dengan big data, ini bagian dari upaya kita untuk kemudian bisa lebih memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya terhadap ancaman-ancaman kejahatan-kejahatan konvensional yang biasa dikenal dengan street crime.
Jadi dengan adanya teknologi informasi seperti ini, Pak, ini justru tentunya akan membantu kita untuk mengidentifikasi para pelaku pidana. Dan ini mudah-mudahan dengan cara ini tentunya akan bisa mempercepat. Sekaligus tentunya kita tetap memiliki peta jaringan, namun dengan teknologi informasi ini pada saat pelaku tindak pidana melintas di suatu wilayah yang tertangkap oleh CCTV misalkan, yang terkonek dengan kita, maka akan muncul identitasnya, kemudian alamatnya dan sebagainya, dan itu tentunya akan memudahkan kita untuk melakukan penangkapan. Jadi intinya Pak, kejahatan konvensional dengan penggunaan teknologi yang ada kita kembangkan dengan sistem konektivitas yang ada ini, kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat akan semakin kelihatan, sehingga kejahatan-kejahatan street crime ini betul-betul bisa kita hentikan atau kita bisa tekan. Kemudian solusi Pak terkait dengan masalah anjak yang memang ini memang menjadi pertanyaan mana yang harus didahulukan, lebih baik membuat pinter dulu baru kemudian diberikan jabatan atau sebaliknya gitu kan. Ini memang selalu terjadi Pak, tapi ke depan kami akan menyiapkan Pak rencana pengembangan, termasuk tentunya SOTK Pak, pengembangan organisasi, hingga ruang-ruang jabatan akan menjadi lebih banyak Pak secara bertahap. Kemudian bagaimana pada saat mereka kemudian lulus dari sekolah, mereka juga langsung bisa menempati posisi jabatan. Ini sudah mulai berjalan, tapi memang ruang yang memungkinkan untuk itu adalah bagaimana kemudian kita membangun STOK baru, memberikan ruang-ruang baru, sehingga kemudian anggota-anggota kami bisa tertampung. Kemudian juga kami ingatkan waktu. Siap. Mohon izin Pak, kurang lebih seperti itu.